Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ibadah penyembelihan kurban adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang berlimpah kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan sholat dan berkurban hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kebaikan yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah solat untuk Rabbmu dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Al-Kautsar ayat 1 dan ayat 2. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada tausiah kali ini insyaallah kita akan membahas beberapa ketentuan yang terkait dengan ibadah kurban. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita semua. Kaum muslimin rahimakumullah, yang boleh dikurbankan adalah binatang yang masuk kategori bahimatul an'am, yaitu binatang unta, sapi, dan kambing atau domba. Saat kita memilih binatang kurban, kita pastikan bahwa usia binatang kurban telah sesuai dengan ketentuan yang disyariatkan. Binatang kurban minimal harus mencapai usia musinnah, yaitu usia 2 tahun untuk sapi dan 1 tahun untuk seekor kambing. Jika kita sulit menemukan kambing dengan usia tersebut, diperbolehkan kita berkurban dengan domba atau biri-biri dengan usia jadja'ah, yaitu usia yang 6 bulan. Usia minimal 6 bulan hanya berlaku untuk domba atau biri-biri dan tidak berlaku untuk kambing atau kambing kacang. Sebagaimana hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian menyembelih selain musinnah. Namun jika hal ini sulit bagi kalian, silahkan menyembelih jadja'ah dari jenis domba. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, binatang kurban tidak boleh memiliki cacat. Di sini saya sampaikan ada 4 cacat atau aib pada binatang kurban yang menjadikan tidak sahnya binatang kurban yang kita lakukan. Adapun yang pertama, yaitu binatang kurban tidak boleh picak atau buta sebelah dan jelas kebutaannya. Yang kedua, binatang kurban tidak boleh pincang dan jelas pincangnya. Yang ketiga, binatang kurban tidak boleh sakit dan terlihat jelas sakitnya. Yang keempat, binatang kurban tidak boleh dengan seekor
binatang yang sangat kurus sehingga tidak memiliki sumsum. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal yang tidak boleh terdapat pada hewan yang akan dikurbankan: hewan yang buta sebelah dan jelas kebutaannya, hewan yang sakit dan jelas sakitnya, hewan yang pincang dan jelas kepincangannya, dan hewan yang sangat kurus sehingga hewan tersebut tidak memiliki sumsum. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimakumullah, semakin berkualitas binatang kurban, semakin besar pula pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman di surah Al-Hajj ayat 32, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan yang sedalam-dalamnya di dalam hati. Surah Al-Hajj ayat 32. Sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa bentuk pengagungan syiar Allah dalam berkurban adalah berkurban dengan yang sangat besar, yang sangat bagus dan sangat gemuk. Kaum muslimin rahimakumullah, penyembelihan binatang kurban dilakukan paling cepat setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, sedangkan paling akhirnya adalah sebelum berakhirnya hari tasyrik. Jadi penyembelihan kurban boleh dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 13 Dzulhijjah. Kaum muslimin rahimakumullah, daging kurban dibagi sebagai berikut. Sebagian dimakan oleh orang yang berkurban, sebagian lagi disedekahkan kepada fakir miskin, dan sebagian lagi dihadiahkan. Jadi ada bagian dari binatang kurban yang dimakan oleh orang yang berkurban, dan ada yang disedekahkan, dan ada yang dihadiahkan. Sebagaimana Allah berfirman di surah Al-Hajj ayat 28, makanlah sebagian daging kurban tersebut dan berikanlah sebagian pula untuk dimakan orang yang sengsara lagi fakir. Dan di ayat 3 Allah juga berfirman, makanlah sebagian daging kurban tersebut dan berikanlah sebagian pula untuk dimakan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya dan orang yang meminta. Surah Al-Hajj ayat 36. Satu binatang kurban berupa kambing atau domba sudah mencukupi orang yang berkurban dan seluruh anggota keluarganya dalam satu rumah. Di dalam hadis disebutkan dari Atha bin Yasar, ia berkata, saya bertanya kepada Abu Ayyub Al-Ansari, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pelaksanaan kurban pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau menjawab, satu berkurban seekor kambing dengan niat berkurban atas nama dirinya dan keluarganya. Mereka makan dan memberi makan dengan binatang kurban tersebut. Hadis riwayat At-Tirmizi, dinyatakan sahih oleh Ahsah Albani. Adapun seekor sapi bisa dikurbankan secara patungan oleh maksimal 7 orang kepala keluarga. Jadi setiap kepala keluarga memiliki saham
yang tidak kurang dari 1/7 bagian dalam seekor sapi tersebut. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, pada tahun Hudaybiyah kami bersama Nabi Muhammad SAW menyembelih satu unta atas nama 7 orang dan satu sapi atas nama 7 orang. Hadis riwayat Muslim. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, taufik, pertolongan dan ampunan kepada segenap kaum muslimin. Inilah satu tausiah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.